warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kami kembali menjumpai Anda dalam segmen Halo Dokter. Kali ini bersama saya Roza Holila. Seperti biasa kita akan membahas seputar kesehatan bersama dokter spesialis yang sudah kita hadirkan di studio kita TVRI Sumatera Selatan. Dan hari ini ada tema menarik yang akan kita bahas bersama dokter spesialis anak, yaitu mengenai mitos dan fakta seputar menyusui. Nah, ini terutama untuk ibu-ibu yang di luar sana yang masih bekerja, apakah dapat menjaga ASI-nya tetap lancar meskipun dalam bekerja tetapi masih memberikan ASI kepada bayinya. Nah, ini hari ini kita akan membahas lebih dalam, mengkulik dan mencari tahu apakah ada tips-tips tertentu yang bisa kita terima dari dokter spesialis anak yang sudah kita hadirkan di studio TVRI Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama kita Dr. Salma Kamarudin, spesialis anak, Magister Kesehatan. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang semuanya pemirsa TVRI dan Mbak Roza. Oke, kabar baik, alhamdulillah dokter. Alhamdulillah, baik dan sehat selalu, alhamdulillah. Baik, dokter, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai bagaimana caranya agar ASI ini tetap lancar kepada ibu yang masih bekerja ya dokter ya. Tetapi Roza ingin mengajak pemirsa TVRI Sumatera Selatan untuk berinteraksi secara aktif dulu bersama kita dokter, boleh? Oke, boleh. Oke, untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ingin berkonsultasi secara gratis bersama dokter Salma, boleh langsung berinteraksi secara interaktif bersama kami di 0711 311 454, atau buat pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang masih malu-malu ingin bertelepon, boleh langsung selipkan pertanyaannya di WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Oke, kita kembali lagi bersama dokter Salma. Dokter, sebelum kita membahas lebih dalam nih dokter ya, ada satu kata yang mungkin sering sekali kita dengar dokter, yaitu ASI eksklusif. Nah, ini ASI eksklusif itu sebenarnya seperti apa sih dok, dan seberapa penting dokter untuk diberikan kepada seorang bayi? Oke. Jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI, hanya memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai dengan bayi tersebut berusia 6 bulan. Jadi tidak diberikan susu formula atau makanan tambahan lain termasuk air putih. Jadi itu ASI eksklusif. Kenapa pentingnya? Agar bayi itu mendapatkan full semua manfaat dari ASI. Kita tahu kan manfaat ASI itu banyak sekali bagi ibu, bagi bayi, bagi keluarga, kesehatan ibu, kesehatan bayi, begitu kan. Jadi agar supaya bayi itu mendapatkan full semua itu. Jika ditambah asupan lain, maka konsumsi ASI bayi itu akan berkurang, tidak maksimal. Seperti itu. Jadi misalnya, jadi kan 50-50 nih, 50-50 ASI, 50-50 makanan asupan yang lain atau susu pengganti. Jadi tidak maksimal pemberian ASI-nya, seperti itu. Nah, dan ASI itu juga dalam memberikan ASI, pengosongan itu penting sekali, pengosongan payudara. Ya, bayi menghisap payudara itu sangat penting untuk menjaga keberlangsungan produksi ASI. Nah, jika bayi diberikan susu formula misalnya dengan botol dot, bayi akan mengalami bingung puting. Bingung puting? Ya, 80% bayi yang sudah pernah menghisap botol dot akan mengalami bingung puting, sehingga dia tidak bisa lagi menghisap payudara ibunya. Sehingga dikhawatirkan kalau di pemberian ASI ditambah susu formula, ASI-nya akan kalah. ASI-nya, bayi akan lebih memilih susu formula dengan botol dot kebanding ASI. Akhirnya ASI-nya nggak dapat dan bayi tidak mendapatkan manfaat dari ASI. Oke, baik. Ini artinya bayi juga akan kebingungan ya dok ya kalau dia campur-campur seperti itu dok. Nah, ini tapi biasanya sering kita lihat juga susu formula ini kan katanya banyak vitamin dan lain sebagainya ya tuh ya iklan-iklannya. Nah, ini apakah ASI ini tidak bisa mengalahkan susu formula atau bagaimana nih dok? Jadi susu formula itu biasanya rata-rata ya terbuat dari susu sapi atau susu kedelai. Kalau susu kedelai versus ASI jelas berbeda, karena susu kedelai kan protein nabati, ASI protein hewani. Ya, nah kemudian jelas ASI superior. Nah, susu formula dengan penambahan-penambahan seperti itu, satu, tidak ada yang bisa menyaingi buatan Tuhan, seperti itu. Jadi walau bagaimanapun susu formula menambahkan ini itu di dalam kandungan susu formulanya, tetap tidak bisa sama dengan ASI. Satu. Yang kedua, susu formula yang terbuat dari susu sapi hanya untuk anak sapi cocoknya. Anak manusia harus minum susu manusia. Jadi proteinnya beda. Protein di susu sapi itu lebih gede-gede molekulnya, sehingga bisa menimbulkan alergi. Yang bayinya grog-grog, nafasnya, terus ruam-ruam, kolik, kembung, muntah, seperti itu. Itu semua gejala alergi apabila bayi diberikan protein susu sapi.
Kalau proteinnya dari ASI itu cocok, dia klop dia dengan usus bayi. Oke, baik. Iya, jadi cocok dia gitu. Jadi nggak ada reaksi alergi. Yang ketiga, ASI itu beda bayi, beda ibu, beda kandungannya, beda usia bayi. Bayi yang lahir prematur beda dengan bayi yang lahir cukup bulan seperti itu. Bayi baru lahir 0 sampai 2 hari itu beda kandungannya dengan bayi yang udah 9 hari ke atas, itu berbeda-beda. ASI itu diproduksi komposisinya sesuai umur bayi. Kalau susu formula hanya tertera di kemasan. Yang ada di kemasan, Dok, ya? Iya, seperti itu. Kemudian untuk zat besinya. Zat besinya di dalam ASI ada zat besi, ada zat yang membantu penyerapan zat besi. Gitu. Bagaimanapun susu formula menambahkan zat besi di dalam botolnya, kalengnya itu, zat besi, kalsium dan Fe akan berikatan. Jadi penyerapannya tidak akan baik. Oke. Gitu. Baik, ini menarik sekali dokter ya, seperti yang dokter bilang ya, bahwasannya Iya. kalau susu sapi ya sebaiknya dikasih Kepada sapi. kepada sapi seperti itu, Dok, Iya, ya. itu kerjaan saya sehari-hari. Datang diberi susu formula kemudian ada gejala alergi. Aduh, itu udah kerjaan sehari-hari. Hampir semua sekarang kualitas susu sapi sekarang sudah nggak sebaik dulu. Betul. Tapi sekarang hampir setiap hari ada aja yang alergi susu sapi, nggak cocok. Baik. Iya, ketika kita kembalikan ke susu formula cocok, Baik. aman. Aman. Ini artinya memang susu atau ASI eksklusif itu sangat penting ya, Iya. dokter ya. Sampai rentan 6 bulan, Dok. Iya. Itu berarti selama 6 bulan hanya ASI ASI. eksklusif saja yang diberikan. Iya. Nah, ini untuk pemberiannya apakah harus langsung dari ibunya atau boleh melalui dot dan lain sebagainya nih, Dok? Iya, itu pertanyaan bagus ya, saya tunggu-tunggu dari tadi. Jadi pemberian ASI itu harus dengan sesuai kemauan bayi. Satu, oke. ya, on demand namanya. Jangan hidupin pakai alarm. Sekarang banyak-banyak nih emak-emak hidupin alarm tiap 2 jam, tiap 2 jam. Emaknya capek, bayinya capek. Bayi kan perlu tidur juga. Ya, emaknya juga perlu tidur kan. Nah, jadi nggak usah pakai alarm. On demand namanya, semau bayi. Jadi bayi itu akan merasa lapar, itu akan menunjukkan tanda-tanda. Tanda-tanda misalnya dia memasukkan tangannya ke mulut seperti ini, atau tangannya menggenggam seperti ini. Nah, itu tandanya dia lapar, ya. Atau ketika dia udah kenyang nanti tangannya akan lepas, rileks seperti ini. Itu sudah kode dari bayi. Jadi susuilah bayi berdasarkan kemauannya. Kenali tanda bayi ingin menyusu. Masukin tangan ke mulut, kemudian ada suara-suara, kemudian tangannya menggenggam. Nah, ini kalau dibedong jadi susah. Dibedong kan tangannya nggak bisa nih, nggak bisa gerak. Nggak bisa nunjukin Iya, sinyal-sinyal ya, Dok, nggak ya? bisa nunjukin. Jadi tiba-tiba udah nangis aja. Padahal tadi waktu dia lapar dia udah berusaha nih. Cuman tangannya kan diikat. Dia nggak bisa ngasih clue. Ya akhirnya dia udah lapar banget, akhirnya nangis. Kalau udah nangis ya bayi udah susah kan. Karena namanya udah merajuk. Kayak kita udah merajuk kan minta itu, nggak dikasih merajuk kan Nggak gengsi mau ya. juga kita gitu kan. Nggak mau lagi gitu kan, drama-drama dulu. Gitu. Jadi bagusnya dibedong sampai dada, tangannya dilepas. Oke. Iya. Dan jangan pakai sarung tangan. Kalau pakai sarung tangan kita nggak bisa ngelihat dia ngepel kah, buka kah tangannya gitu. Jadi dibedong sampai dada aja, tangannya lepas, nggak pakai sarung tangan. Itu tanda bayi lapar. Lapar. Ya. Kemudian tanda bayi kenyang, dia mulai menghisapnya tuh mulai pelan. Mulai rileks gitu. Kemudian akan melepas sendiri. Jangan dipaksa dilepas, ngamuk ya. Kadang bayi itu netek, terus berhenti sebentar, ya, istirahat, jangan langsung ditaruh, mungkin dia belum kenyang, gitu. Kadang dia ngobrol dulu sama emaknya, gitu, natap-natap sekeliling, lihat emaknya, dengar suara emaknya, terus tiba-tiba nyari lagi, gitu. Jadi kita tunggu, dia udah netek, terus berhenti sebentar, kita lihat. Ya aja ngobrol di situ, sekalian kan kita bonding kan, perkembangan bahasa kita latih gitu kan, diajak ngobrol, diajak apa, kemudian lihat, kalau dia minta lagi kasih, sampai dia benar-benar tangannya rileks, terus tertidur, baru diletakkan, ibunya istirahat, gitu ya. Jangan begadang ya, Dok, Jangan ya? begadang, jangan sibuk yang lain gitu. Jadi kalau bayi tidur istirahat gitu, itu tandanya dia kenyang. Kemudian cukup nggak? Pasti pertanyaan gitu kan, cukup nggak sih bayinya ini kenyang nggak sih selama 6 bulan cuma minum Ini ASI? biasanya jadi kekhawatiran seorang ibu juga ya, Dok, ya? Cuman sudah ada penelitiannya, payudara kita itu kedua payudara ini 1 liter produksinya atau 1000 cc. Bayi kita itu 3 kilo, kebutuhannya 3 kali 10, 300 cc. Jadi kita punya 1000 cc, perlunya 300 cc, tentu cukup kan?
Cukup pasti. Sampai bayinya 10 kilo, 10 kali 10 1000, baru ASINya nggak cukup lagi. Bayi 10 kilo itu biasanya 6 bulan ke atas. Makanya disuruh menyusui sampai 6 bulan. 6 bulan. Ketika 6 bulan ASI memang sudah tidak mencukupi, maka perlu ditambahkan MPASI. Gitu Oke. kronologi ceritanya kenapa harus sampai 6 bulan. Tapi syaratnya satu, harus kedua payudara. Kalau satu aja pasti kurang. Oke. Oke. Nah ini tapi biasanya menjadi keinsecurean seorang wanita juga nih dok. Iya. Katanya apakah ASI ini seret gitu ya atau keluarnya Iya. sedikit. Nah itu bagaimana nih dok? Iya. Jadi gini, sekarang setelah kita yakin ASI kita ini cukup memenuhi kebutuhan bayi, kita tes lagi, bener nggak? Ada tandanya lagi, tanda kecukupan ASI. Baik. Ya, bayi itu kalau ASINya cukup, dia buang air kecil minimal 6 kali sehari. Satu. Yang kedua, berat badannya nambah. Kalau dia cuma minum ASI terus berat badannya nambah, emang dari mana nambahnya? Dari ASI kan pasti. Iya. Jadi yang penting berat badannya nambah. Ya. Kemudian payudara kita itu dari tadinya terasa penuh, diisep sama bayi sampai payudaranya terasa kosong. Itu tandanya bayi cukup. Kan tadi 500 cc isinya. Betul. 1 500, 1 500. Kalau dia udah tadi penuh terus diisap sampai kosong, itu artinya cukup. Seperti itu. Terus bayi tertidur pulas. Bayi nggak rewel. Ya, bayi tertidur pulas. Kemudian BAB-nya ada. Seperti itu. Memang ada tandanya gitu. Jadi kalau memang BAK-nya cukup, beratnya naik, payudara kita juga penuh kosong, itu tandanya cukup. Oke, ini bayi ini spesial banget ya dokter ya. Meskipun Iya. mereka belum bisa berbicara, tetapi akan selalu ada tanda-tanda seperti itu dok. Jadi bayi yang mendapat ASI itu biasanya bisa jadi pemimpin ya. Pokoknya nggak tanggung-tanggung kan. Jadi bayi yang biasa ASI itu dia bisa memimpin kapan dia lapar, memimpin diri sendiri. Kapan dia lapar dia akan ngasih tanda gitu kan. Dia bisa berkomunikasi, ngasih tanda dia lapar, dia minta. Kemudian dia bisa mengatur kapan dia kenyang, dia melepas. Baik. Dibanding bayi susu formula kan pasif. Oh oke betul. Iya. Jadi bayi yang ASI itu biasanya lebih mandiri nanti gedenya. Secara perkembangan perilaku. Baik, ini Itu memang dari penelitiannya. Oke, nah ini sudah ada penelitiannya, artinya memang harusnya ibunya yang belajar juga dok Iya. ya untuk mengetahui apakah anaknya ini memang membutuhkan ASI atau sudah cukup seperti Iya, itu. Nah ini gitu. apakah kalau misalkan anaknya rewel dok, apakah itu akan selalu karena dia itu membutuhkan ASI atau bagaimana nih dok? Oke, jadi bayi rewel. Bayi rewel itu satu, yang pasti popoknya basah. Ya kan? Yang kedua, mungkin memang dia lapar. Nah, pertanyaannya kok rewel terus dok? Sejam rewel, sejam rewel, sejam rewel. Nah, sekarang di sini salahnya ibu-ibu. ASI kita itu kan ada dua macam. Ada ASI formil, ada ASI hindmil atau ASI belakang yang pertama keluar, ada ASI yang terakhir keluar. Nah, yang pertama keluar itu banyak mengandung air. Itu istilahnya nenek moyang kita, ada makan, ada minum. Bener rupanya nenek moyang kita, ya kan? Cuman bukan sini minum, sini makan, bukan. Ternyata dalam satu payudara itu banyak ada yang minum, setelah 15-20 menit baru keluar yang makan. Istilah medisnya formil dan hindmil. Formil itu banyak mengandung air, ya bayinya nggak dehidrasi kan, sama zat kekebalan tubuh dan protein. Tapi dia encer, bertahan di lambung cuma 1-2 jam. Yang terakhir keluar itu namanya hindmil. Hindmil itu banyak mengandung lemak. Ini yang mengenyangkan bayi bisa tidur sampai 4 jam. Kalau bayinya rewel, mungkin mamanya netek 10 menit pindah sini, 10 menit pindah sini, 10 menit pindah sini, atau 10 menit udah. Akhirnya bayinya minum-minum doang. Kalau bayinya minum-minum doang, formil doang, memang dia gampang lapar. 1 jam ditaruh lapar lagi. Yang benarnya satu payudara 15 menit habis itu si formil, ASI encer, dia tetap tetein sampai 20-30 menit satu payudara. Jadi dia dapat yang encer dapat, kental dapat, makan dapat, minum dapat, itu pasti tenang anaknya. Oke baik. Baru pindah payudara sebelahnya. Gitu. Berarti harus selesai dulu 30 menit seperti itu dok Atau ya? sampai kosong. Sampai kosong baru boleh pindah. Pindah sebelahnya. Oke baik dokter, setelah ini mungkin kita akan lebih membahas lebih mendalam ya dokter untuk khususnya ibu-ibu yang bekerja tetapi dia masih ingin memberikan ASI eksklusif. Oke dokter, siap. namun sebelum itu kita harus jeda terlebih dahulu dan untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan kami akan kembali dalam segmen Halo Dokter dan membahas lebih dalam lagi bersama Dokter Salma. Untuk itu tetaplah bersama kami.
Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami Tetap pemuda Indonesia. Ini adalah program prioritas Bapak Prabowo dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan gratis. Dan salah satu bentuknya itu adalah pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahun untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian bagaimana kita mendeteksi secara dini sehingga pengeluaran masyarakat untuk biaya sakit itu bisa diminimalisir. Sehingga harus kita manfaatkan juga session ini dengan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Tentu kita akan mendapatkan angka penyakit pada masyarakat itu yang sesungguhnya. Selama puskesmas itu masih buka, selama puskesmas itu masih beroperasional, ke depan tentu program ini akan jalan setiap harinya. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda masih bersama kami dalam segmen Halo Dokter. Tadi kalau kita sudah membahas bagaimana seberapa penting ya dokter untuk ASI eksklusif diberikan kepada bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya juga selama 6 bulan ya dok. Iya. Nah ini bagaimana nih dok kalau misalkan seorang ibu tersebut bekerja nih dok, apakah dia masih bisa memberikan ASI secara eksklusif atau bagaimana dok? Iya, untuk ibu bekerja itu bisa. Bisa, oke, tidak boleh pesimis ya dok ya? Iya, jadi memang bisa gitu kan. Kan biasanya ibu-ibu juga bekerja setelah anaknya usia 2 bulan atau 3 bulan, karena rata-rata cuti melahirkan kita 3 bulan kan ya. Gitu. Jadi setelah 2 bulan biasanya bayi itu sudah bisa dia menetek. Jadi masalah perlekatan, bingung puting dan sebagainya sudah selesai. Gitu. Dan produksi ASI juga sudah banyak, sudah lancar lah ya pemberian ASI. Jadi yang perlu ibu perhatikan bagaimana cara memerah dan cara menyimpan susu perah, ASI perah, dan cara memberikan yang paling penting. Tetap memberikannya tidak boleh dengan botol dot. Ya. Kenapa? Mungkin masalah bingung puting tidak terjadi lagi karena udah gede anaknya udah bisa netek. Tapi botol dot terbuat dari plastik. Kenapa tuh dok? Plastik terbuat dari minyak bumi. Minyak bumi ketika plastik dipanas-panaskan kita botol dot kita steril. Kita panas-panaskan akan melepas zat karsinogen. Makanya angka leukemia anak meningkat. Satu, ya. Yang kedua, kita sterilnya nggak bersih. Apalagi yang steril kan
pengasuh seperti itu kan, merebusnya, mencucinya kurang bersih, menyampurkan, melarutkan susunya kurang baik, bayinya akan diare. Diare. Iya, walaupun isinya ASI, sebaiknya tidak diberikan dalam botol dot. Jadi pakai apa? Pakai gelas. Pakai gelas. Iya. Pakai sendok ya, Dok ya? Pakai sendok boleh, pakai gelas boleh, seperti itu. Tapi jangan diminumin begini nanti tersedak. Jadi dikasih aja sedikit seperti ini, biar bayinya jilat-jilat kayak kucing minum. Kayak kucing minum air, minum kan dia jilat-jilat seperti itu boleh. Pakai botol dot tidak boleh, pakai sendok botol dot yang ujungnya sendok boleh, seperti itu. Jadi sama sendok juga boleh. Oke. Gitu. Jadi 2 minggu sebelum ibunya bekerja itu sudah mulai pumping. Pumpingnya jangan dari awal, jangan dari lahir bayinya udah sibuk mikirin mau kerja, akhirnya bayinya ASInya dipumping. Nanti yang berat kulkasnya, bayinya nggak berat. Akhirnya stres lagi, katanya lah ASInya kurang, bayinya nggak. Padahal kalau dilihat stok ASInya udah 1 kulkas. Gitu. Jadi hanya boleh pumping, start pumpingnya itu 2 minggu sebelum kerja. Itu Baik. cukup. Ya. Artinya ini meskipun bekerja, ibu bekerja, tapi masih bisa memberikan ASI secara Masih. eksklusif sampai 6 bulan ya, Dok Iya, ya? jadi bekerja itu jangan jadi momok. Jadi dari awal selama kita cuti melahirkan tuh santai aja. Fokus di menyusuin adik bayi. 2 minggu sebelum masuk kerja mulai pumping, kemudian si pengasuh diajarkan memberi minum, menghangatkan ASI, memberi minum pakai sendok atau gelas. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian ASI yang digunakan itu ASI yang terakhir diperas. Oh. Gitu. Karena kalau ASI itu terlalu lama disimpan di dalam kulkas, zat-zat kekebalan tubuhnya itu bisa rusak. Ini seberapa lama nih, Dok? ASI itu boleh disimpan di dalam kulkas? Sebenarnya kalau di frozen sih bisa berbulan-bulan. Oke. Cuman untuk zat gizi yang lain sih masih tetap ada. Cuman ada zat-zat kekebalan tertentu tuh yang hilang. Hilang, Dok, iya, ya. untuk kekebalan tubuh. Tapi untuk karbohidrat, protein, lemak semuanya masih Tetap ada. Itu makanya ASI yang pertama diperas itu yang pertama kali dikasih ke bayi. Jadi yang 2 minggu tadi itu untuk in case aja kalau kurang gitu. Jadi Oke. kalau bisa selalu memberikan ASI segar. Beda dengan kita kalau stok obat kan first in first out. Yang pertama masuk, itu yang keluar. Kalau kita enggak, yang pertama yang tersegar lah yang dikasihkan ke bayi. Oke. Itu harus diajarkan sama yang asuh. Baik-baik, Dokter. Nah, ini Dokter ada salah satu fenomena juga nih, Dok, ya, yang sering terjadi di masyarakat luas, terkhususnya ibu-ibu muda, Dokter. Iya. Yaitu adalah EPING, eksklusif pumping. Nah, ini bagaimana, Dokter? Apakah ini adalah salah satu program yang benar atau iya. bagaimana nih, Dok, menurut pandangan Dokter? Iya. Jadi eksklusif pumping ini adalah suatu program yang sangat sukses menyesatkan ibu-ibu. Menyesatkan, oke. Gini, jadi yang menyuruh kita untuk menyusui itu adalah perintah agama, ya. Ternyata di dalam Al-Quran ada, malah 3 kali disebut Al-Baqarah, Al-Luqman, dan kemudian di Injil juga ada, Petrus 22. Di Weda juga ada, di agama Buddha juga ada perintah untuk menyusui. Ternyata ada. Dan semua perintahnya adalah menyusui atau menetei, bukan memberi susu. Nah, EPING itu adalah memberikan ASI secara dengan pumping, jadi ASInya diperah, diberikan dengan botol dot secara eksklusif sejak bayinya lahir sampai 6 bulan. Ya, memang sepintas itu seperti oh ya, yang penting bayi kan dapat ASI eksklusif nih 6 bulan gitu. Tetapi bayinya tidak menyusu atau tidak menetek karena ASInya dipumping. Pumping kemudian masuk pakai botol dot gitu. Jadi eksklusif pumping itu tidak benar. Karena perintahnya negara, agama, dalam Al-Baqarah juga disebutkan susuilah bayimu, raudo. Raudo itu artinya menyusu. Kalau memberi minum, pasti memberikanlah ASI kepada bayimu. Tentu kata-katanya berikanlah ASI. Kalau EPING kan memberi ASI. Tapi perintahnya adalah menyusui. Agama lain juga perintahnya menyusui, negara juga menyusui gitu. Jadi secara agama negara juga perintahnya menyusui bukan pumping. Itu satu. Ya, jadi dari secara atas vertikal dari Tuhan juga udah sesat. Ya kan? Karena Tuhan, kenapa Tuhan nyuruhnya menyusui atau menetei? Karena yang membuat payudara kita ini adalah Tuhan.
Jangan Oke. lupa kalau yang membuat payudara kita, membuat ASI kita adalah Tuhan. Maka Tuhan tahu cara kerjanya. Betul. Ya, Tuhan tahu cara kerjanya. Ternyata ASI kita itu diproduksi hanya apabila bayi menghisap puting atau menyusu. Ketika bayi menghisap puting, maka keluarlah hormon oksitosin namanya. Oksitosin itu hormon untuk melepas ASI ke puting. Ya, jadi ASInya keluar, bayinya ngisap. Hanya kalau bayi menyusu, ya. Nah, kemudian kalau bayi menyusu juga keluar hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu berguna untuk memproduksi ASI. Nah, bayangkan kalau bayi tidak menyusu atau dipamping, yang menyusu adalah alat pumping secara eksklusif terus-menerus selama 6 bulan dari bayinya lahir sampai 6 bulan tanpa ada bayi menghisap puting, tentu hormon itu tidak keluar. Oke, ini artinya memproduksi ASInya juga ASI-nya akan berkurang. Seperti Oke. itu. Jadi produksi ASI akan berkurang karena tidak ada hormon prolaktin. Kemudian ASInya juga nggak lepas. Di payudara ibunya kan masih ada tuh ASI, ya. Dari lahir kan sejak kita kehamilan 16 sampai 20 minggu itu sampai bayi lahir ASI kita tuh udah ada. Cuman dihambat oleh hormon kehamilan. Jadi dia nggak keluar. Setelah lahir baru ASInya keluar. Nah, ASI yang sudah ada di payudara itu tidak keluar karena nggak ada hormon pelepasnya kan, itu malah payudaranya jadi bengkak. Oh, Gitu. oke. Makanya banyak ibu-ibu yang eping tapi payudaranya bengkak dan ASInya kering. Nggak akan bisa, jarang ada yang bisa sampai 6 bulan eksklusif. Sebulan lancar, 2 bulan lancar, bulan ketiga mulai seret ASInya. Ya, itu tadi bahayanya bayi tidak menghisap. Padahal Tuhan sudah mengkode, susuilah bayi. Ya, bukan berikan ASI gitu. Nah, bahaya yang kedua itu kan tetap diberikan pakai botol. Ya, Seperti kata dokter tadi ya, Dok ya. minyak bumi. Minyak bumi. Iya. Yang ketiga, tekanan. Makanya sekarang kanker payudara itu kasusnya meningkat banget. Ya, hampir satu hari itu mungkin 8 kasus baru. Ya, kenapa? Karena hisapan tekanan dari alat pumping itu merusak pembuluh-pembuluh atau jaringan-jaringan di payudara. Tekanannya Waduh, itu mengerikan menyebabkan sekali ya. kalau bayangin kita pakai sepatu, kaki kita kan suka kapalan. Betul. Karena tekanan. Nah, itulah yang terjadi di saluran-saluran payudara kita. Ya, jadi fibrosis namanya. Makanya kanker payudara meningkat belakangan. Makanya ini memang benar-benar usaha untuk menyesatkan kaum ibu, saya bilang. Oke, baik, ini artinya Eping ini menyesatkan ya, dokter Menyesatkan, ya. iya. Meskipun judulnya tetap memberikan ASI eksklusif, tetapi caranya salah. Salah dengan Oke. pumping. Jadi ibunya masih kena kanker payudara, dedenya masih kena itu. Apa tadi pemberian susu dot juga tanpa ada tadi ngobrol, tanpa ada dekapan ibu. Bondingnya juga nggak dapat ya, Dok Bondingnya ya. nggak dapat. Akhirnya kasus apa yang meningkat kalau kayak gini? Autis. Oh, ini bisa Iya. ini juga, Dok, berhubungan juga. Iya. Oke. Jadi bayinya yang ngasih gini kan, matanya kemana, gini, dedenya juga kemana, nyusu pakai botol dot gitu kan. Jadi nggak ada interaksi. Jadi anaknya bisa autis. Oke. Waduh, ini mengerikan sekali, dokter ya. Dengan salah satu cara yang salah saja Iya. bisa kemana-mana Bisa nih, Dok. kemana-mana jadinya. Oke, baik, dokter. Setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi, dokter. Mungkin ada juga yang bertanya sudah masuk ke WA kita, dokter. Iya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu, pemirsa tetaplah bersama kami. Dari koi saya bisa nabung, terus bisa nyekolahin anak-anak lah semuanya. Pertamanya saya tuh dari penghobi, ada yang suruh ternakin ikan koi. Alhamdulillah banyak indukan-indukan dari penghobi yang percaya gitu untuk ditelorin di sini. Jadi kualitas ikannya bagus, harganya jualnya juga pasti bagus, ya nilai ekonominya juga bisa mencukupi keluarga gitu. Kalau untuk pemula gampang banget ya, bisa di lahan kecil seperti pet terpal gitu untuk
peternak punya sepasang indukan, misalnya jantannya 3, betinanya 1, udah netes 3 hari, 4 hari baru pindah ke kolam yang lain. Insya Allah bisa gampang lah ke depannya. Harapannya ingin dimajuin lagi perkoyan di Sukabumi ya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Melihat anggur ini sangat prospek. Ternyata anggur itu bisa dibudidayakan di Indonesia, utamanya di dataran tinggi. Tantangannya ada di cuacanya, karena anggur itu sangat menyukai tempat atau daerah yang panas, dan kami itu di sini di 1000 mdpl tuh sangat rentan. Di sini banyak kabut, di lain mungkin di sini adanya hama seperti kelelawar atau tupai, itu menjadi tantangan lah. Untuk budidaya anggur sendiri sebenarnya sangat memerlukan keterampilan khusus. Jadi untuk keterampilan itu sendiri seperti percabangan, pupuknya seperti apa, medianya seperti apa yang baik, dan iklimnya seperti apa itu harus dipelajarinya memang tidak sebentar. Dampak positifnya sangat banyak sekali untuk masyarakat sekitar. Ada beberapa pegawai juga warga asli dari Desa Pada Asih. Alhamdulillah dari berbudidaya anggur ini perekonomian keluarga semakin meningkat dan semakin sejahtera. Urban farming dengan menanam anggur itu benar-benar sangat menjanjikan. Tidak perlu lahan yang luas pun anggur ini bisa berbuah. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmen Halo Dokter, dan kami ingin ingatkan kembali untuk pemirsa yang sedang menonton, yang ingin berkonsultasi secara gratis bersama Dr. Salma, boleh langsung saja telepon di 0711 311 454 atau boleh juga langsung selipkan pertanyaan Anda di WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Dan dokter, ini sudah ada pertanyaan masuk dokter di WhatsApp kita dari Ibu Lili. Dokter, apakah benar kedua payudara ada fungsinya? Yang satu untuk makan dan yang satunya untuk minum, sebagai keduanya harus diberikan kepada anak. Nah, ini bagaimana nih dok? Tadi sudah dijawab sebenarnya dok ya, tapi boleh silakan dokter dijawab kembali. Terima kasih Mama Lili untuk pertanyaannya. Jadi memang benar ya, payudara kita itu mengandung zat yang kaya akan cairan atau air dan kaya akan makanan seperti itu. Jadi dengan memberikan ASI sudah dapat dia cairan, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Seperti itu. Tetapi bukan di satu payudara, misalnya di kanan itu minumnya, di kiri minumnya, bukan. Tetapi dalam satu payudara itu ada formil atau ASI yang pertama keluar, itu banyak mengandung cairan atau minumnya lah istilahnya, dan kekebalan tubuh. Nah, kemudian setelah 15 menit dihisap, barulah keluar ASI yang banyak mengandung karbohidrat, protein, lemak seperti itu. Itu namanya hind meal. Itu dalam satu payudara. Payudara sebelahnya juga seperti itu. Jadi ada cairannya, ada makanannya. Itu. Jadi bukan kanan atau kiri, tapi di kanan dan kiri dua-duanya ada. Dua-duanya sama fungsinya seperti itu dok ya. Dan harus di dua-duanya disusui. Kenapa? Betul. Satu, kan di sini kan tadi kebutuhan bayi kan ASI kita produksinya 1 liter sehari atau 1000 cc. Jadi kalau disusui hanya di satu payudara, jadi kurang, nanti nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Itu satu. Yang kedua, kalau mama ibu-ibu tuh biasanya netein pada payudara kiri, karena dia memegang bayinya di tangan kanan. Karena kan kita nggak banyak yang kidal kan orang Indonesia. Nah, jadi payudara rata-rata netek di payudara kiri, giliran disuruh netek pada payudara kanan nggak bisa. Nah, itu akan ibunya akan tetap beresiko kena kanker payudara. Makanya di Indonesia kanker payudara terbanyak di sebelah kanan. Karena ibu-ibu hanya netek di payudara kiri, karena
masalah kidal dan gak kidal tadi. Kan susah nih begini, ya. Kalau begini kan lebih gampang, anaknya di tangan kanan gitu kan. Nah, tetap harus supaya ibu terlindung dari kanker payudara. Jadi payudara kanan atau kiri tetap dua-duanya harus disusui. Itu Secara sebabnya estetik ya, juga Dok, kan ya? nanti besar sebelah. Oke, Nggak baik. enak juga ngelihatnya. Oke baik dokter, ini itu penyebabnya ternyata dok ya, salah Iya. satunya dok ya. Iya. Nah ini kita coba membahas mitos dan fakta juga nih dok, yang Oke. mungkin ada kaitannya juga. Ada satu mitos atau fakta nih yang harus kita tanyakan sama dokter. Katanya apabila payudara itu kecil maka ASI yang diproduksi juga sedikit. Nah ini mitos Iya. atau fakta nih dokter? Ini mitos. Mitos, ya. oke. Karena ukuran payudara besar atau kecil itu yang berbeda cuman lemaknya. Payudara yang besar lemaknya banyak, ya. Payudara yang kecil lemaknya sedikit. Tapi jumlah kelenjar dan jumlah saluran-salurannya itu puluhan juta. Sama untuk semua perempuan, udah karuniai Tuhan. Nggak mungkin Tuhan pilih kasih kan, gitu, pilih kasihnya di lemaknya aja gitu kan. Tapi kalau di saluran-saluran yang membentuk payudara itu semuanya sama. Gitu. Jadi yang Sama saja, membedakan Dok, hanya ya? lemaknya. Jadi nggak ada, jadi mitos. Mitos Jadi ya dok? payudara kecil pun sebenarnya tetap bisa menyusui selama eksklusif selama 6 bulan. Baik, Gitu. seperti kata dokter tadi, untuk memproduksi ASI juga salah satu caranya adalah dengan DBF ya dok ya? Ya, DBF. Oke baik, nah ini mitos juga mungkin ya dokter ya, untuk yang jawaban dokter tadi bahwasannya kalau kanan dan kiri juga sama. Sama. Karena ada satu statement juga dokter yang muncul di masyarakat, kalau menyusui itu perlu dilakukan 15 menit kiri, 15 menit kanan agar bayi mendapatkan nasi dan lauk pauk secara seimbang. Nah, ini Oke, itu mitos juga dokter ya. Iya, jadi mitos ya. Jadi sebenarnya di sini ada air, di sini ada air, di sini ada makanan, di sini ada makanan, seperti itu. 15 menit pindah sini 15 menit, sini 15 menit itu salah karena bayi ini akan minum dia nggak kenyang, nanti berat badannya nggak bertambah. Baik. Ya, terus bayinya rewel, terus emaknya stres. Jadi yang benarnya adalah lebih dari 15 menit atau setengah jam kiri atau kanan sampai payudaranya kempes habis. Jadi dia dapat minum, dia dapat makan. Baru pindah sebelahnya lagi 15 menit minum, kemudian 15 menit makan. Oke, berarti yang benar adalah lebih dari 15 menit di sini atau sudah kosong seperti itu dok ya, Kosong. baru dipindah. Iya. Oke, baik. Jangan Nah ini pindah-pindah. Oke. Nah ini satu lagi dokter, mitos atau fakta nih dokter. Ini sering sekali nih dok, seorang ibu ini merasa sedih seperti itu dok ya, Iya. karena katanya kalau bayi itu kurus seperti itu dok, Oke. katanya ASI ibu tersebut encer. Nah ini gimana nih dok? Oke, ini sudah saya singgung juga tadi ya. Jadi kalau ASI yang diminum itu adalah formil doang yang 15 menit, terus pindah lagi 15 menit, akhirnya kan dia dapatnya formil. Oke, masih ada. Akhirnya protein dan lemaknya kurang. Minum, akhirnya nggak makan, jadi bayinya kurus. Jadi itu jadi ibunya jangan bersedih gitu, karena kalau Tuhan sudah nyuruh kita menyusui berarti Tuhan menyiapkan ASI yang cukup untuk kita, seperti itu ya. Kayak Tuhan nyuruh kita bernafas kan, Tuhan ngasih hidung, ngasih oksigen gitu kan ya, sama. Jadi kalau kita disuruh menyusui, jadi sebenarnya ASI kita itu cukup, cuman cara pemberiannya yang salah. Jadi usahakan sampai payudara itu kempes, jadi minumnya dapat, makannya dapat, anaknya gemuk. Baik, dokter ini masih bersinggungan dengan produksi ASI juga dokter ya. Iya. Ini berarti apakah banyak sering ibu-ibu ini mengkonsumsi ASI booster seperti itu dok? Nah ini Oke. apakah memang ada manfaatnya secara nyata atau Iya. bagaimana ini dok? Jadi ASI booster itu kita menyebutnya dengan Lactogog. Lactogog itu adalah semua yang dikonsumsi ibu dengan tujuan untuk meningkatkan produksi ASI ya. Jadi sebenarnya bukan mitos. Ya boleh saja. Satu, secara psikis, nih ASI itu kan sangat dipengaruhi oleh pikiran ibu. Hormon betul. kedua hormon itu, prolaktin dan oksitosin itu dipengaruhi oleh pikiran ibu. Kedua hormon itu hanya akan keluar kalau ibunya bahagia, percaya diri, tenang, seperti itu. Jadi kalau kita konseling laktasi juga hal pertama yang kita lakukan adalah membangkitkan kepercayaan diri ibu untuk meyakinkan kalau dia bisa menyusui sampai 6 bulan. Kalau ibunya udah pede, pasti berhasil. Nah, si Lactogog ini, si makanan-makanan tadi, suplemen ASI tadi itu akan membangkitkan kepercayaan diri ibu. Iya, aku udah minum ini, ASIku pasti banyak. Ya, apa-apa, secara psikis ibunya sudah mendapat dukungan, kan, gitu kan. Yang kedua, ada kandungan-kandungannya juga yang baik untuk komposisi ASINya.
Artinya Seperti ini emosional seorang ibu juga harus dijaga, Dok, ya? Iya, pasti. Oke, ini berarti Pak suami ini juga harus membantu ya, mendukung ya, Dok, ya? Support sistemnya harus bagus, bukan suami aja, mertua, orang tua. Orang tua. Iya. Oke, ini teman-teman, saudara. Harusnya Itu dukungan harus yang seperti apa nih, Dok, yang harus didapatkan oleh seorang ibu yang masih menyusui. memberikan ASI? Oh iya. Jadi yang pertama, dukungan terbaik adalah dari suami. Jadi dari hamil itu kita udah sepakat nih. Dari hamil ngomong sama suami, "Papa, aku mau menyusui bayi 6 bulan. Mohon dukungannya." Gitu. Nah, kalau biasanya tuh yang suka ribet tuh kalau ada adiknya, ini anak kedua. Si kakak kan gak ada yang ngurus gitu. Tolong bantu urus si kakak atau handle si kakak. Aku mau fokus menyusuin, seperti itu dukungan suami. Satu. Yang kedua, ketika kita lelah seperti itu, suami bisa lakukan pijit. Lakukan massage itu akan mengeluarkan pijit oksitosin namanya. Itu akan mengeluarkan hormon oksitosin, pijit punggung ibunya, pijit kakinya, menyenangkan hatinya gitu. Nah, itu ketika ibu rileks dan merasa senang, ASI-nya akan lebih banyak. Itu dari dukungan suami. Sepakat dulu kalau kita memang menyusui gitu. Yang kedua, nah kakek nenek. Karena kakek nenek ini yang paling banyak ngasih susu formula, ngasih botol dot gitu. Jadi sepanjang pengalaman saya tuh kan ASI satu bayi baru lahir hari pertama, hari kedua itu memang ASI-nya sedikit, produksi kita memang sedikit. Karena lambung bayi sebesar kelereng. Jadi Tuhan juga men-setting ASI kita berapa 1 sampai 5 tetes aja ini kelereng udah penuh gitu. Udah kenyang, Udah Dok, ya? kenyang. Tapi akan terklaim bahwa baru lahir bayi, nenek pencet-pencet payudara ibunya nggak keluar nih mertua. Oh, ASI kamu dikit, bayinya nanti lapar. Kasihlah susu formula. Nah, ini pihak keluarga kan, udah mulai ngasih susu formula pakai botol dot. Akhirnya bayinya bingung puting. Ini biasanya keluarga ini. Kalau ibunya sih pasrah aja. Kan dia pikir, oh mertua lebih pengalaman. Kalau mertua bilang ASI saya sedikit, berarti ASI saya memang sedikit, seperti itu. Jadi sebaiknya dari awal tuh, makanya ilmu pengetahuan tadi perlu. Jadi kalau hari pertama, hari kedua ASI-nya belum keluar, nggak apa-apa. Lambung bayi juga baru segini. Jadi bayi ngisep aja 1-2 tetes kenyang. Hari ketiga nanti ASI kita akan banyak sendiri. Itu yang keluarga yang harus tahu gitu. Jadi nanti saya waktu di rumah sakit atau hari kedua 1-2 tidak akan memberikan susu formula gitu si kakek nenek. Nah, nanti kemudian berjalan lagi minggu-minggu berikutnya ada pertempuran lagi kan, ibu dengan anak ini ketika mau menyusui, bayi ngamuk lah, apalah gitu. Akhirnya udahlah ini anak kurang nih, lapar, kasih susu gitu. Padahal tadi mungkin bayinya hanya menghisap air tadi, dia jadi masih lapar. Masuklah susu dari, makanya keluarga harus dari awal sudah support ya, Dok, ya. Gitu. Nah, jangan ada yang ngejudge kalau oh ASI kamu nih kurang gitu. Nggak ada gitu. Jadi yakinkan. Boleh konseling laktasi sejak hamil, itu kakek nenek sama suami dibawa. Oke, nah ini penting sekali ya, Dok, ya. Iya, ini adalah teguran untuk para suami yang ada di rumah atau Iya. nenek-nenek yang ada di rumah, bahwasanya ini perlu sekali nih ilmu pengetahuan seperti ini, Dok. Iya, jadi kita dari awal sih udah planning gitu loh. Jadi nanti waktu baru lahir mau diapain, nah waktu sudah sampai di rumah mau gimana, nanti kalau ada masalah mau gimana, itu keluarga sudah harus kompak. Satu suara baru berhasil. Baik. Ini juga ASI yang berkualitas juga dipengaruhi oleh emosional dan juga dari ibunya, Dok, ya. Kalau misalkan ibunya juga pede dan lain sebagainya, juga insya Allah ASI-nya juga akan banyak seperti itu. Nah, ini dokter juga sebagai seorang konselor laktasi, dokter di Rumah Sakit Permata Palembang. Nah, ini dokter sendiri prakteknya di RS Permata Palembang kapan saja nih, Dok? Saya praktek di Rumah Sakit Permata setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 14, kecuali hari Selasa. Kecuali hari Selasa. Ya. Oke, baik. Ini artinya pemirsa kalau mau ke Rumah Sakit Permata boleh mengunjungi dokter. Jadi karena walaupun saya seorang dokter spesialis anak, tapi sejak mamahnya mengandung untuk konsultasi laktasi sudah bisa. Oke. Gitu. Jadi nanti kita akan mempersiapkan payudara, sebagainya, kemudian mempersiapkan itu tadi support system tadi, Betul. gitu, mempersiapkan kelahiran gitu. Karena bayi setelah lahir itu harus menyusu sama ibunya, dan tidak semua rumah sakit mempunyai program yang sangat mendukung proses menyusui gitu. Jadi Rumah Sakit Permata sangat mendukung. Jadi kita mewajibkan semua bayi baru lahir itu langsung IMD istilahnya. Jadi bayi baru lahir langsung ditaruh ke dada ibunya agar dia belajar menyusu.
selama Oke. 1 jam. Baik, menarik sekali ini artinya bukan hanya ibunya saja sebelum melahirkan juga boleh langsung dibawa ke konselor laktasi ya dokter ya, bersama suami dan juga neneknya mungkin Ya. dok. Oke, baik dokter kita akan kembali namun kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan kami akan kembali dalam segmen Halo Dokter dan tetaplah bersama kami. Seiring perkembangan teknologi dan menghadapi era digital, TVRI Sumatera Selatan terus berupaya beradaptasi dengan teknologi terkini. Penggunaan platform digital seperti media sosial dan layanan streaming menjadi salah satu strategi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kebutuhan informasi yang semakin dinamis menjadikan TVRI Sumatera Selatan terus berkembang dengan menghadirkan berbagai program yang menarik dan bermanfaat. Sebagai media penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Dengan komitmen untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, TVRI Sumatera Selatan akan tetap menjadi sumber informasi terpercaya serta media pelestari budaya lokal bagi generasi mendatang. Sehingga TVRI Sumatera Selatan siap mendukung kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Selatan untuk menyukseskan Sumsel maju terus untuk semua. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. TVRI Sumatera Selatan telah bersiaran di satelit Telkom 4, sehingga dapat dinikmati seluruh masyarakat Sumatera Selatan hingga ke pelosok daerah. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan, masih dalam segmen Halo Dokter. Tadi kita sudah banyak sekali membahas mengenai ASI, pumping, dan lain sebagainya bersama dokter. Dan kita juga akan kali ini membahas juga nih, kalau tadi sudah mitos dan fakta ya dokter ya. Nah ini kita kembali ke tema mengenai ibu yang masih bekerja nih dok. Nah untuk ibu yang bekerja, kan dia masih harus memberikan ASI ya dok ya. Nah ini kapan nih dok waktu terbaik
seorang ibu tersebut memeras atau memerah ASI sebelum dia bekerja seperti itu? Oke, jadi waktu yang terbaik, jadi ketika sesaat udah dandan nih, udah pakai makeup, udah lengkap semua, tinggal masuk mobil, masih ditetein bayinya, gitu. Langsung bayinya tetap diberikan ASI DBF, langsung di BF sampai bayinya kenyang, kemudian pergi kerja. Nah, setelah sampai di kantor berapa jam, gitu kan? 3 jam, misalnya masuk kantor jam 7, paling cepat jam 10 pagi atau 3 jam jaraknya, jam 10 pagi baru boleh pumping. Kenapa? Karena produksi ASI kita itu memerlukan waktu 3-4 jam. Ya, jangan 1 jam di kantor, mungkin dari jam 8 ada waktu luang, pumping, jangan, itu akan merusak mental ibu. Nanti ibunya kena mental. Ketika di pumping cuma dapat 10 cc, udah kena mental lah itu. Langsunglah nelpon ke rumah, belilah susu formula, itu ASI-nya cuma 20 cc, kan rusak sekaset. Jadi 3 jam, ya, jam 7 masuk, jam 10 baru pumping, atau bagus lagi jam 11. Pumping lagi, taruh di kulkas, kan sekarang kantor sudah harus ada pojok laktasi, sudah menyediakan ruang untuk pumping, seperti itu, harus menyediakan kulkas, simpan di kulkas. Simpannya jangan di chiller, jangan di freezer, jangan dibekukan ASINya, ya, simpannya di chiller, seperti itu. Kemudian dari tadi jam 11 misalnya 4 jam, jam 5 di pumping. Nah, yang jam 5 ini agak meriskan. Kita lihat dulu, kita pulang kerja jam berapa, sampai rumah jam berapa. Kalau misalnya pulang kerja jam 7, sampai di rumah jam 8, nggak mungkin orang jam 7, jam 5 ya. Jam 5, jam 6, sekitar perkiraan jam 6 orang udah sampai rumah. Jadi jam 3 jam sebelumnya jangan dipumping, jadi terakhir pumping itu jam 3. Ya, jadi jam 11, kemudian pumping jam 3. Jam 3 siang stop pumping, ya. Nah, kenapa? Karena payudara kita membutuhkan waktu untuk terisi kembali. Jangan pernah membawa pulang payudara kosong. Nanti bayinya jadi stres, ibunya stres. Kalau bayinya stres kan ibunya stres, ya. Nah, ini kita menjaga ke mental health ibu-ibu gitu kan. Nah, jadi bawalah payudara yang penuh ke rumah. Caranya 3 jam sebelum perkiraan sampai rumah gitu. Kalau memang macet kan, yang penting sampai rumah gitu. Jam 6 itu payudara kosong. Jadi 6 kurang 3 atau 6 kurang 4 itu terakhir kali pumping. 3 jam sebelumnya. Jadi waktu kerja itu biasanya ibu-ibu cuma punya 2 kali pumping aja. Jangan bolak-balik. Ya, kecuali udah penuh banget, terasa bengkak banget, oke gitu ya. Tapi kalau belum, kan ada yang payudaranya nggak gampang bengkak, nggak gampang penuh, itu 3-4 jam. Baru dibawa pulang ke rumah, nah ditaruh di freezer seperti itu, atau di chiller juga boleh. Nah, ASI yang terakhir, ASI hari ini itu yang diminum bayinya besok. Besok berarti yang di per hari ini untuk besok. Bayinya minum besok, gitu. Kalau kurang, baru ambil stok yang di freezer tadi, yang mulai 2 minggu tadi yang kita pumping tadi. Oh, gitu ya dok ya. Iya, gitu ya. Setibanya di rumah, tentu mandi, bersihkan badan, ganti baju, baru bayinya langsung ditetein. Kenapa? Karena tadi kita sepakat ASI itu akan banyak, akan produksi terus, akan cukup sampai 2 tahun kalau bayinya menghisap atau DBF. Jadi pumping boleh, tapi tetap DBF. Jadi sampai di rumah nggak pernah lagi dia bayinya selalu DBF, nggak pernah lagi dia pakai ASI perah. ASI perah hanya saat ibunya bekerja. Gitu. Baik. DBF ini juga masih harus penting tetap, ya dok ya? supaya menjaga keberlangsungan. Soalnya sistem tubuh kita ini kepo. Dia sistem tubuh kita itu kalau bayinya nggak netek, dia akan ngelapor ke otak. Otak, bayi nggak netek lagi nih, bayinya nggak pernah nyisap payudara, bayi nggak netek lagi. Berhentilah produksi ASI, bagus gizi yang dimakan ibunya untuk kesehatan ibunya. Kan kalau kita menyusui, gizi kita yang diambil kan untuk buat ASI. Gitu kan. Jadi tubuh kita akan bilang, oh bayi nggak netek lagi, maka otak akan stop memproduksi hormon tadi. Baik, ini berarti memang sudah ada jadwal-jadwalnya dok ya, dan sudah pasti bisa meskipun gitu. bekerja. Iya. Oke, nah ini kalau untuk hari Minggu jangan pernah kasih ASI perah. Harus full DBF. Oke. Gitu. Oke, baik, benar sekali dokter ya. Benar sekali, kalau epping itu berarti menyesatkan banget ya dok ya. Menyesatkan banget, iya. Oke, nah ini untuk penyajiannya dok. Nah ini kan biasanya harus dipanasin terlebih dahulu nih dok. Nah ini apakah ada suhu tertentu, suhu berapa nih dok yang boleh digunakan untuk memanaskan ASI?
Jadi ASI itu kan tadi kita udah sepakat mengandung protein-protein kekebalan tubuh gitu kan. Nah, yang paling gampang hancur itu protein. Jadi si protein ini kayak kita ngerebus putih telur, kita rebus kan berubah dia wujudnya. Ya kan berubah khasiatnya itu. Nah, jadi kita nggak boleh ASI itu direbus langsung di dalam air, langsung direbus gitu. Jadi direndam, ada air mangkok isinya air hangat, atau sekarang kan aja dijual tuh dispenser ASI kan. Nah, jadi ASInya ditaruh dan direndam di dalam air panas itu. Oh, seperti melelehkan coklat, Dok ya? Iya, benar, kira-kira begitu. Ya, menghangatkan gitu. Jadi suhunya sekitar 36 seperti itu yang susu ASInya ya. Tapi airnya air panas. Baik. Ya gitu. Tapi tidak boleh ASInya langsung direbus di dalam air yang mendidih, nanti proteinnya akan rusak. Oke. Ya, jadi kemudian kan ada nyimpen di chiller, saya beda-beda sih, ada kulkas atasnya freezer, ada kulkas di rumah atasnya chiller. Jadi saya bilang chiller dan freezer, bukan kulkas atas dan kulkas bawah. Soalnya kalau kulkas atas bawah beda. Ya, jadi kalau ASInya udah disimpan di freezer, naikkan dulu ke chiller. Dari chiller baru ke penghangat. Baru di penghangat. Ya, dia perubahan suhu mendadak dari beku ke panas itu juga merusak. Jadi harus bertahap. Baik. Nah, dokter, ini kan menyusui itu harus sampai 2 tahun ya, dokter? Ya. Ini anjurannya. Nah, ini kenapa, dokter, harus sampai 2 tahun? Oke. Jadi kita balik lagi ke perintah tadi itu kan. Ternyata dari Tuhan juga yang menciptakan badan kita, yang menciptakan payudara dan ASI kita itu, susuilah Al-Baqarah 223, susuilah, dan wahai manusia, wanita, susuilah bayimu sampai usia 2 tahun. Di Weda juga disebutkan wanita menyusui sampai 3 aton atau 630 hari. Di Injil Petrus juga seperti itu. Secara agama memang perintahnya sampai 2 tahun. Ternyata secara medis nyambung gitu loh. Ya, terbukti secara ilmiah kita memang harus menyusui bayi sampai 2 tahun karena perkembangan otak bayi itu sampai 2 tahun. Nah, sementara ASI itu banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk perkembangan otak. AA, DHA, ARA, zat besi dan lain-lain itu. Nah, jadi selama perkembangan otak berlangsung, bagusnya bayi mendapat ASI. Baik. Ini artinya selain ASI eksklusif, ASI sampai 2 tahun juga sampai 2 tahun. Sangat penting karena pertumbuhan otak tadi ya, Dok ya. Iya. Oke, baik. Dan Terima kasih WHO banyak. juga menyarankan ya, Dok ya. Jadi 10 langkahnya untuk pemberian makan pada bayi dan anak itu ada salah satunya memberikan ASI sampai umur 2 tahun. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Hari ini sudah diedukasi. Untuk calon-calon ibu ataupun ibu-ibu muda, boleh nanti ditonton kembali untuk menyerap ilmu yang sudah diberikan oleh Dokter Salma. Sekali lagi terima kasih, dokter, sudah main ke TVRI. Sudah diberi kesempatan berbagi. Oke, baik. Ini artinya tidak mustahil untuk seorang ibu yang bekerja masih bisa memberikan ASI eksklusif ya, dokter ya. Benar. Oke, baik. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan sudah menyaksikan Halo Dokter. Kami akan kembali dalam segmen Halo Dokter dengan tema-tema lainnya. Untuk itu, terima kasih sudah membersamai kami hari ini. Akhir kata, saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini.
Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang maut. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Astaghfirullah wa ashhadu anna Muhammad